Dalam video hari ini kita akan membahas tentang mengumpulkan harta di sorga. Ayatnya kita ambil dari Matius pasal ke-6 ayatnya yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang mengumpulkan harta. Kalau setiap pagi kita bangun, kita berpikir bagaimana mengumpulkan cuan, istilah sekarang. Nah, dulu mengumpulkan harta, ya, karena bertani disebut lumbung. Mereka membuat lumbung tempat penyimpanan hasil panen. Kalau sekarang, ya sudah banyak istilah di rekening, ya, di bank. Nah, alasan pada firman Tuhan ini, kenapa kita harus mengumpulkan harta di surga? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau saudara bisa mencek, ya, dalam satu hari berapa kalilah kita mengingat surga, begitu. Kalau saudara tidak mengingat surga dalam satu hari, paling tidak satu kali, itu pertanda bahwa harta saudara ya tidak ada di surga. Nah, karena persoalan mengumpulkan ini, ya, adalah persoalan tempat yang dipersoalkan Tuhan Yesus adalah tempatnya. Ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang harta itu, ya kita mengumpulkan harta karena berkat Tuhanlah menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah, persoalan tempat ini, jadi bukan dilarang mengumpulkan harta. Justru firman Tuhan ini menyuruh kita mengumpulkan harta. Tapi di mana tempatnya? Nah, ini di sorga. Nah, kita lihat dalam Alkitab bagaimana ceritanya Cornelius, ya, waktu malaikat itu datang kepada dia. Dia bilang begini, ya. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, ini maksudnya jawab malaikat kepada Cornelius, katanya begini, ya, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Jadi doa dan sedekah pemberian kita itu pun itu naik ke hadirat Allah. Tentu bagaimana itu bisa naik? Ya, istilah sekarang kan sudah gampang. Istilah transferan itu kan bukan bendanya yang kita transfer, nilainya. Ya, kalau saudara masukkan misalnya ada sekarang ATM tertunai. Nah, kalau kau masukkan duitnya ke dalam ATM setor tunai, maka cek transfer, kirim. Nah, kan bendanya itu kan ada di ATM itu. Tapi nilainya sudah sampai kepada siapa yang kita transfer, rekening siapa, ke rekening orang yang kita transfer itu, orang yang mau kita kirim. Tapi kan itu sudah pernah, ya, dibuktikan Tuhan, bukan dibuktikan, ya.
dijelaskan Tuhan tentang bagaimana seorang janda miskin, ya. Atau saya baca saja ya, karena kita harus mentransfer harta kita ke surga. Kalau saudara belum mengerti, hari ini mulai besok atau hari ini saudara harus transfer ke surga. Bagaimana caranya? Yesus menjelaskan begini, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya, jadi orang-orang kaya itu mungkin sekarang ini duit-duit yang merah lah dimasukkan. Ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Nah, saudara tahu tadi bahwa Yesus dalam perubahan ini banyak orang kaya, berarti lebih dari 1 ini, memberikan sejumlah besar. Tidak dibuat berapa jumlahnya. Tapi kalau misalnya ya 1 juta lah misalnya. Kalau ada 10 juta, 10 kali 10 kan udah 100 juta. Nah, artinya kita misalkan lah di situ ada 10 orang kaya pada saat itu misalnya. Nah, baru janda miskin ini memberi 2 peser atau 1 duit. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Jadi yang 1 duit itu atau 2 peser itu lebih banyak dari sejumlah duit. Ya. Istilahnya kalau harga 2.000 lah, kalau sekarang kan harga 2.000 oleh orang miskin, dan harga 100.000 yang dikepuk-kepuk itu dimasukkan ke dalam peti persembahan. Lalu Yesus berkata bahwa seluruh duit yang banyak tadi itu nilainya setelah ditransfer ke sorga, tentu kan setelah masukkan tadi ke persembahan kan transfernya sudah jadi nih, sama seperti ATM tadi. Yesus bilang bahwa yang 2 peser ini lebih banyak dari semuanya. Nah, sehingga dalam mengumpulkan harta di surga ini bukan soal kita miskin atau kaya. Soal bagaimana hati kita kemarin dari motivasi kita yang paling dalam. Apapun yang kamu perbuatlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Itu menjadi ukuran bagi kita. Nah, jadi mulai dari sekarang ya kita transferlah ke surga. Kita kumpulkan harta kita di surga. Nah, nanti untuk apa harta kita dikumpulkan di surga? Nah, itu beda lagi nanti. Kalau ada waktu kita akan bahas. Nah, jadi melayani dan memberi bukan soal jumlah, tapi persentasenya. Atau dari hati kita yang paling dalam. Atau dari persentase dari apa yang kita miliki. Nah, demikian juga kalau kita melayani lewat talenta kita, ya. Maka sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, jadi orang kaya itu dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya itu seluruh nafkahnya. Waktu itu kan dikasih, ini nafkahnya dikasihkan, pluk. Nah, berarti dia memberi 100%. Nah, kalau orang kaya itu ya kalau misalnya ya, duitnya 1 triliun misalnya, ya kalau dikali pun 1 miliar kan itu masih berapa persen. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab hari ini, ya, sudah berapa banyak harta yang kita kumpulkan di surga? Ya, nah, apakah dulu ya harta yang kita kumpulkan itu kan bukan hanya duit ya, pelayanan kita pun, ya doa kita sampai di surga, aktivitas kita, ya sehari-hari, kalau itu kita kerjakan dalam nama Yesus, maka itu akan terkumpul di surga.
Jangan lupa loh bahwa kalau saudara tidak pernah ingat surga satu hari, berarti itu pertanda harta saudara belum ada di surga. Karena alasan penyimpanan ini menurut Yesus adalah kalau di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi biar hati kita ke surga terpaut setiap hari, maka tiap hari kita kumpulkan harta kita di surga. Ya, nah, coba saudara bayangkan, cek dulu berapa rekening Anda tersimpan, berapa jumlahnya. Pasti jika saudara lihat banknya, saudara ingat bahwa di situ ada harta. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk berikutnya. Tuhan Yesus